Oke teman-teman, selamat malam ya. Udah hampir jam 11 tuh. Nah, jadi di video kali ini karena di Proxmox saya udah bingung ya hardware-nya teman-teman terbatas gitu. Dan di Active Directory itu niatnya saya mau ke Azure ya nanti pakai Entra ID, cuma itu kan terbatas ya. Jadi dan ini ada uji kom teman-teman, uji kom dia ya sekalian ya saya bikin videonya gitu. Nah, buat sekalian persiapan nanti di uji kom gitu. Takutnya saya ada lupa, jadi saya sekalian aja bikin video, sekalian saya praktek juga ya. Udah lama nggak praktek Cisco teman-teman karena sudah lama banget ya saya kebiasa di mikrotik pencet-pencet teman-teman. Jadi takutnya agak sedikit lupa di Cisco. Nah jadi video kali ini kita bakal remake ya dari video-video sebelumnya karena menurut saya video yang kemarin itu agak kurang ya. Jadi saya bakal coba untuk remake lagi nih, dan kedepannya mungkin Cisco ini akan saya terusin teman-teman sampai kayak mikrotik ya, sampai banyak gitu videonya. Nah di video kali ini saya bakal coba untuk bikin pilan teman-teman, simulasi pilan aja ya, karena materi uji kom saya juga ada pilannya, ada routingnya teman-teman, ada CL-nya juga ya. Jadi saya bakal bikin dan terus bikin ya teman-teman. Nah untuk di video kali ini kita bakal bikin pilan teman-teman. Niatnya itu saya bakal bikin pilan 10, 20 dan 30 teman-teman. Jadi dia bakal connect sini ya. Jadi mungkin sedikit kembali lagi ya ke pilan teman-teman. Pilan itu virtual interface ya, virtual interface virtual kan teman-teman. Dia adalah interface virtual teman-teman, dan dia itu sebenarnya nggak perlu bukan nggak perlu sih, dia numpang teman-teman di interface fisik ya. Jadi di sini nanti saya bakal bawa pilan. Jadi pilan ini cukup seperti di video mikrotik ya, dia cukup punya satu interface saja, dia bisa numpang teman-teman. Contohnya di gig 0/0 ini ya, yang mana ini nanti bakal kita isi 3 pilan teman-teman, pilan 10, 20 dan pilan 30 gitu. Nantinya kita bakal ngeterang di switchnya. Jadi pilan itu bakal kita kelompokkan pakai trans, baru kita pakai mode akses ya, kita bisa teman-teman untuk masing-masing komputer nih. Nah mungkin langsung aja teman-teman kita mulai ya, biar simple gitu. Yang paling enak itu langsung dipraktekkan aja. Ini kita nol. Nah mungkin kita kesini dulu teman-teman. Seperti biasa kita basic config dulu teman-teman. Host name. Oh nih di enable dulu, maaf. Pantas nggak bisa connect. Kita ganti dulu R1 ya. Terus kita bakal coba untuk bikin pilannya teman-teman. Teman-teman pergi ke sini ya, pilan database gitu. Nah di sini kita bakal bikin pilan teman-teman. Pertama itu kita bakal bikin, sebentar ya saya cek dulu. Oke, pertama kita bikin pilan 10 teman-teman. Kalau nggak salah bisa dikasih nama. Oh ya, name 10 aja ya. Kita kasih nama 10 gitu ya, biar enak ngetiknya. Kita udah bikin, lanjut kita bakal bikin pilan kedua teman-teman. Aduh, ini bisa ditekan tab, bukan tab, tekan atas ya teman-teman biar enak tuh. Kita kasih 20. Terus kita bikin lagi ya pilan ketiga, pilan 30 gitu. Oke, nah kita udah bikin 3 pilannya teman-teman. Kalau di mikrotik itu kan tinggal diklik aja ya, udah muncul tuh. Kita udah selesai bikin pilannya teman-teman. Sekarang kita bakal cek dulu apakah pilannya sudah aktif gitu. Nah, bukan pilan switch, kita pakainya pilan RIP. Oke, pilan kita udah dibikin. Ini biar aja ya 10 ya. Yang penting maknanya sampai gitu. Kita udah bikin pilannya teman-teman. Nah sekarang kita bakal masang pilannya ini di sini ya, di gig 0/0 teman-teman. Sini kita bakal pasang di sini karena dia cukup satu interface fisik bisa melewatkan banyak pilan teman-teman. Oke, kita bakal langsung aja ke sini. Kita bakal interface-nya dulu. Ini kita nyalakan ya teman-teman, soalnya mati. Kita nggak perlu ngisi IP di sini, kita no S saja. Oke, ini udah nyala, kita keluar teman-teman. Nah kita bakal isi IP di dalam pilannya itu teman-teman. Caranya ya sama kayak di mikrotik. Kita pilih ini, cuma kan ini CLI ya 10. Jangan lupa di encapsulation dot ya teman-teman. Ini biar bisa ngisi IP 10. Nah kita, waduh, caps lock ya. Kita isi aja untuk IP-nya teman-teman
10.1.255 kita pakai /24 aja teman-teman biar enak ya, lebih. Oke, kita lanjut, kita pindah ke satunya teman-teman. Sini kita ke 20 ya. Ini saya ngetap, saya picik tombol atas bawah itu teman-teman, biar dia ke config sebelumnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Di sini kita pilih VLAN 20, kita kasih IP address 9268.20.1 ya. Di sini saya kasih sama IP-nya pakai /24 teman-teman. Aduh, tadi lupa ya, saya no shutdown teman-teman. Saya kembali ke sini sebentar ya, yang 10. Nah, ini kita no shutdown ya. Kita exit lagi, kita ini saya ketik aja deh. Jadi teman-teman ada tipsnya gitu, teman-teman terus teman-teman tap biar dia autocorrect ya, mirip di Linux teman-teman. 30 di sini jangan lupa encapsulation-nya ya. Jadi ini saya pakai tab, saya tulis do tab gitu. Ini juga IP saya ada tab biar enak ya teman-teman. Jadi nggak ngetik panjang gitu di Cisco. Soalnya ini kan full CLI ya. Kalau Cisco itu mau UI teman-teman bayar gitu cloudnya. Jadi memang basisnya itu Cisco ini full CLI ya. Makanya itu agak tidak ramah gitu untuk pemula mungkin ya. Cuma biasanya di kampus-kampus ngajarinnya Cisco ya. Oke teman-teman, kita udah set IP-nya. Kita bakal cek dulu. Kita ke sini dulu. Apakah dia udah jalan gitu maksudnya ya si interface brief. Ini bisa ya, interface. Coba kita tanda tanya dulu. Interface IP ya, mungkin IP interface brief. Nah ya tuh ya. Jadi saya kalau teman-teman lupa gitu misalnya kayak saya bisa teman-teman klik tanda tanya aja nanti muncul IP terus apa gitu, misalnya interface ya, ini kan ada di sini interface status dan configuration, teman-teman tab terus pilih yang brief ya, bisa juga kayak gini. Terus mau apa katanya, teman-teman bisa pilih yang brief untuk melihat ini ya, brief summary IP status. Kita bakal cek dulu. Oke, ini udah terisi teman-teman IP-nya ya, dia juga udah oke, state-nya juga udah up. Takutnya itu saya nggak pakai no shutdown tadi, dia statusnya nggak up teman-teman, jadi kita ribet lagi kembali. Oke, mungkin di sini kita kasih bikinkan DHCP aja ya, terminal. Di sini saya bakal bikin IP DHCP full 10 ya. Ini kita kasih network 192.168.10. Jadi saya bakal bikin DHCP-nya aja teman-teman biar simple ya, nggak ngisi IP statik lagi gitu. Default-nya kita ganti ke 10.1. Nah, kita lakukan juga di sini teman-teman, di semua VLAN kita full terus 20 ya, nggak perlu pakai VLAN. Bukan IP tapi network. Teman-teman kalau lupa bisa dicek di sini. Ini ada banyak ya DNS, cuma di video kali ini kita nggak pakai DNS, nggak pakai domain name, kita cukup pakai default terus sama network karena kita tujuannya buat ngecek IP-nya aja teman-teman. Kita kasih 20.1 ya. Networknya kita kasih juga network dari si ini tadi /24 adalah 255.0 ya. Oke, ini udah, kita lanjut lagi teman-teman. IP DHCP full si 30 kita bakal bikin dia, terus kita default gateway aja dulu. Saya sebentar ya, saya cek suara teman-teman, tes masih aman ya, takutnya nggak kerekam gitu, ngulang deh jadinya. Kita isi networknya dulu teman-teman biar dia bisa, oh iya saya nggak jelasin ya, untuk DHCP ini default route-nya itu dimana dia minta DHCP request-nya teman-teman, dia bakal DHCP request ke 31, yang mana 31 ini adalah IP dari si ini ya, VLAN router kita teman-teman. Nah, dia ada ya 21 31. Jadi dia mintanya ke sana si kliennya teman-teman. Fungsi networknya ini apa gitu. Jadi kebiasaan ya Cisco ngebug gini nih. Fungsi network ini adalah agar dia tahu gitu range-nya itu berapa, karena kan di
network itu ada range-nya teman-teman, itu tergantung sama slash-nya. Kalau teman-teman kalau di video ini kita kan pakai slash 24 tuh, berarti range-nya itu antara 1 sampai 254 teman-teman. Jadi tergantung range-nya juga teman-teman. Jadi si klien itu tahu gitu range IP yang bisa dia ambil tuh sampai mana sih, dan router tuh juga tahu dia pengen ngasih range IP-nya sampai berapa gitu. Jadi gitu ya, 30.0 ini sama 255 teman-teman. Kita pakai slash 24 semua ya. Oke, saya rasa udah teman-teman, defaultnya juga udah. Nah, kita bakal keluar lagi ke show IP DHCP pool gitu. Kita bakal cek apakah udah kebikin gitu DHCP pool kita. Di sini kita bisa lihat pool 10 itu adalah 10. Nah, ini range-nya ya teman-teman. Gateway-nya ini si IP routernya, range-nya itu adalah dari 1 sampai 254, nyaman, totalnya 254 ya, total host yang tersedia. Udah aman. Kita cek juga di 20 juga sama teman-teman, udah aman ya. Juga udah aman. Oke, kita udah selesai setup di routernya teman-teman. Kita bakal setup di switch. Kalau bapak saya nyanyi, saya stop dulu ya. Nah, di sini kita langsung aja teman-teman. Kita bakal, nah tentunya kalau mau pakai VLAN, maka si perangkatnya itu juga harus punya VLAN ya teman-teman. Masa ibarat kata nih orang pakai HP, dia punya teknologi HP, mau ngobrol sama orang yang nggak bisa HP kan nggak bisa gitu. Jadi dia perlu beli HP juga. Maka di sini kita akan bikinkan VLAN ya teman-teman. Saya agak lupa. Oke, kita tambahkan VLAN 10 ya. Di sini kita kalau nggak salah ini nama ya. Oh ya, name 10. Oke, terus kita ini keluar. Kita tambahkan lagi VLAN 20. Name 20. Jadi kita register. Jelek ya. 20. Kita exit. Kita bikin lagi VLAN-nya. Jadi kita daftarin ulang si VLAN yang ada di router tadi teman-teman ya. Kalau di MikroTik kita bikin interface VLAN-nya ya. Ini bikin interface VLAN-nya teman-teman. Kita kasih nama 30 ya, biar enak aja sih namanya teman-teman, terserah teman-teman gitu. Teman saya enak kan gini ya. Kita keluar lagi, kita md show VLAN brief ya. Kita bakal cek apakah udah ada. Oke, ini udah muncul 10, 20, dan 30. Ini udah aktif. Nah, kita bakal pasang VLAN-nya ini ya teman-teman. Kita bakal cek dulu nih. Semua VLAN ini kan nggak bisa tuh dipilih. Jadi di router itu ada trunking, ada akses teman-teman. Trunking itu dia khusus menerima banyak VLAN. Dia satu arus yang menerima banyak VLAN. Kalau akses itu dia cuma satu teman-teman. Nah, kita bakal lihat dulu interface-nya di sini. Yang mengarah ke router itu adalah F1 ya. Pas Ethernet 0/1. Jadi kita bakal jadikan dia sebagai trunk port-nya teman-teman. Kita langsung aja on F ya, kembali lagi. Kita interface, kita pilih dulu interface-nya teman-teman. 0/1 ya. Nah, di sini kita bakal sebentar ya, saya cek dulu deh. Ya, switch port ya, saya agak lupa juga switch port. Ini mode kalau nggak salah. Iya, mode. Jadi kalau teman-teman lupa gitu bisa ditanda tanya aja ya, nanti dia bakal dimunculin gitu opsi-opsinya. Kita bakal pilih mode trunks ya. Kalau nggak salah di allowed ya, saya lupa. Oh enggak, di sini ya satunya. Ini dia menjadikan modenya dulu. Dia sudah jadi mode terang teman-teman. Kita bakal switch port terang aja langsung. Ya allowed VLAN ya, saya lupa nih. Ya allowed VLAN ya. VLAN yang diizinkan itu adalah 10, 20, dan 30 teman-teman. Salah ya. Switch port terang allowed, kita cek dulu. Oh, ini nggak lupa ya, kita kasih VLAN dulu 10, 20, 30. Jadi kalau teman-teman lupa gitu atau salah sintak ya, ditanda tanya aja teman-teman, biar tahu ya. Kita keluar lagi. Kita bakal cek show interface terang ya kalau nggak salah. Kita bakal lihat. Nah, ini udah jalan ya teman-teman. Dia udah menggunakan encapsulation 82 ini yang buat ngasih IP-nya ya.
Terus dia udah statusnya trunking teman-teman, dan port VLAN yang boleh masuk itu adalah 10, 20, dan 30. Jadi ini udah aman teman-teman. Sudah masuk semua ya VLAN-nya admin T. Nah, kita bakal pisah aja. Di sini saya bakal kasih ini berapa ya? FA2 ya. Nggak kelihatan nih. Nah, gini aja ya biar kelihatan. Jadi kita bakal kasih 10 ke sini teman-teman. Langsung aja kita coba. Aduh, kebiasaan ya, harus di tap-tap gitu teman-teman. Interface ini pas Ethernet ya 0/2 tadi kalau nggak salah ya. Saya cek dulu. Iya 02 ya. Kita jadikan seperti biasa, di tap dulu switch port. Modenya sebagai akses ya. Jadi akses ini cuma satu VLAN yang bisa dilewati teman-teman. Terus switch port kita pilih yang akses. Ini lupa saya, kita cek dulu. VLAN 10 ya. Jadi sesimpel itu aja teman-teman. Ini udah habis ya opsinya. Kita nggak pakai, nanti kita coba ya yang semua ini nih, yang opsi-opsinya teman-teman. Cuma next video ya. Nah, terus kita lanjut lagi teman-teman, interface Pak 3 ya kalau nggak salah. Cek dulu dah. 3 ya. Oke, 3 berarti 4 ya. Di sini kita bakal kasih seperti biasa, di pencet dulu teman-teman. Switch port mode akses ya, biar satu VLAN aja. Terus kita pilih switch port, aksesnya apa? VLAN 20 gitu. Kita keluar juga. Di sini saya udah tahu interface pas Ethernet 04 ya. Di sini kita kasih switch port mode akses, kita pilih switch port akses VLAN berapa gitu. Jadi kita tentuin teman-teman. Jadi di switch itu kita pilih dulu interface-nya, tentuin dia sebagai terang itu membawa banyak VLAN, bisa banyak VLAN. Atau dia sebagai akses, dia cuma satu VLAN teman-teman. Dan biasanya terang itu dipakai untuk perangkat yang bisa membawa banyak router dan membawa banyak VLAN teman-teman. Jadi perangkat yang memahami VLAN ya, ibarat kata router gitu, nanti bisa di terang atau di switch juga. Jadi kalau sesama switch teman-teman bisa terang aja untuk nerusin VLAN ya. Biasanya terang ini dipakai untuk menerima dan meneruskan VLAN. Kalau akses itu teman-teman ya namanya ya satu aja, akses dipakai untuk satu akses saja. Misalnya seperti di sini saya milihnya 04 ya, yang mana itu saya pakai ke sini teman-teman, agar dia khusus untuk si interface dia ini kan dia akses ya. Akses itu cuma satu VLAN teman-teman, khusus dia diberikan VLAN 30 ya tadi ya. Nah, jadi bedanya itu ya sebenarnya simpel aja, si trunking itu membawa banyak VLAN, sedangkan akses itu cuma satu aja teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kita bisa langsung aja teman-teman untuk melakukan pengujiannya. Apakah udah bener nih, ini dipencet ya teman-teman. Kalau nggak dipencet ini kayak loading gitu, jadi dia nggak bisa konfigurasinya kadang kalau nggak dipencet-pencet gitu. Kita ganti ke DHCP, apakah dia dapat 10 teman-teman. Dia udah berhasil dapat 10. Di sini juga kita cek juga. Kalau nggak bisa teman-teman pencet cepetin ini aja ya. Kalau teman-teman konfigurasinya udah bener gitu tapi nggak dapat IP ya, ini dipencet aja teman-teman. Kadang dia kayak delay gitu ya. Ini juga udah 20 teman-teman, ini harusnya 30 nih untuk penutupan kita ya. Nah, oke, sudah aman semua teman-teman. Jadi mungkin kita sedikit kembali lagi ya. Nggak bisa ya. Kalau gini CLI lumayan ribet. Jadi sebenarnya kita sedikit, nggak apa-apa deh, kita coba sedikit lagi ya. Jadi teman-teman bisa bikin VLAN-nya dulu. Kita kesini deh, saya lupa ya. Kita ke VLAN database dulu, dimana di sini teman-teman bikin interface VLAN-nya gitu. Teman-teman bisa kasih nama gitu. Misalnya VLAN berapa gitu, misalnya 100 ya. Nah, di sini teman-teman kasih namanya apa gitu. Misalnya kucing ya, nggak apa-apa nih. Nah, ini udah terbuat interface VLAN-nya teman-teman, seperti di Mikrotik ya. Kalau di Mikrotik di Mikrotik itu kan kita tinggal klik aja gitu. Nah, untuk membuat VLAN di Cisco ini teman-teman, untuk interface-nya kita keluar aja. Terus kita connect lagi. Kita ke sini, jadi kita pilih interface-nya. Terus kita pilih, misalnya di sini saya anggap gig 2 aja deh. Gig 2 ini ya. Nah, di sini teman-teman masukin aja VLAN-nya tadi, VLAN berapa ya?
dan 100 ya. Nah, jangan lupa di encapsulation. Kalau nggak di encapsulation dot, nah nanti teman-teman nggak bisa ngasih IP gitu. Terus dipilih pilannya yang berapa, baru teman-teman kasih IP ya. Ini mirip di Mikrotik, cuma di Mikrotik klik-klik aja ya. Cuma di Cisco ini ribet. Teman-teman kasihlah IP gitu di sini. Setelah selesai, teman-teman udah selesai nih. Kalau teman-teman mau pakai DHCP, langsung aja DHCP full 100 gitu, diisi aja untuk 3 parameternya teman-teman, tergantung sih. Di sini kita pakai 2 aja ya. Kita isi defaulternya, ini isi IP yang sudah teman-teman pasang di sini ya, di numpang di interface 02 teman-teman. Terus dikasih networknya biar si router tahu gitu range-nya berapa dan klien tahu. Setelah itu ini udah selesai karena cukup simpel teman-teman. Teman-teman ke switch aja langsung. Ini connect aja langsung, di enable dulu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal VLAN diisi misalnya 100 ya. Nah, name-nya teman-teman boleh nih misalnya kucing gitu. Nah, ini udah, teman-teman tinggal pilih interface-nya, misalnya tadi itu ya di sini pas Ethernet gitu. Pasti ada terang teman-teman yang membawa banyak VLAN. Misalnya di sini ya pas 1 gitu. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk modenya switch port mode terang gitu. Setelah diubah terang, teman-teman bisa switch port terang. Allowed VLAN-nya teman-teman isi aja tuh 10, 20, 30, 40 ini nimpa ya teman-teman. Jadi pastiin disebutin VLAN-VLAN sebelumnya karena takutnya tertimpa. Teman-teman oke. Nah, ini nggak ada VLAN-nya ya, maaf. Nah, setelah itu teman-teman udah dapat nih semua VLAN-nya ya, sudah masuk semua. Teman-teman tinggal pilih aja pakainya switch port. Oh, interface-nya dulu ya, lupa. Nah, teman-teman pilih misalnya tadi itu kita di 01 ya, jangan 02. Teman-teman pilih switch port modenya dulu. Tadi kan ada 2, ada akses sama terang. Pilihlah yang akses. Switch port akses VLAN-nya VLAN berapa gitu, misalnya VLAN-nya 10. Nah, itu cukup simpel. Jadi yang mengarah ke interface pas Ethernet 02 itu adalah VLAN 10. Jadi teman-teman menentuin VLAN-nya kemana aja gitu. Kalau teman-teman mau ke switch, ya harusnya saya bikin ya 2 switch teman-teman. Mungkin next video ya pakai static routing, mungkin saya gabung aja biar enak. Nah, kalau teman-teman mau nyebar ke switch lain, misalnya kita anggap aja ya pas Ethernet 0/5 mungkin ya gitu. Teman-teman bisa switch port mode terang gitu. Teman-teman tinggal switch port terang allowed VLAN. Nah, ini jadi teman-teman lempar semua VLAN tadi itu ke switch satunya. Jadi switch satunya tinggal terang aja lagi teman-teman. Nanti bakal dilempar dan ditangkap ya si VLAN-nya. Harusnya saya bikin ya untuk dua switch nih, saya agak ya sih harusnya 2 switch ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, nanti kita coba di next video ya, mungkin pakai static routing teman-teman biar enak ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman bagaimana cara kita mengkonfigurasi VLAN dan DHCP ya, memahami VLAN secara simple ya teman-teman. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.